Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, kasus gizi buruk dan stunting, yang beranggota Arin Astika Putri, Anugrah Krisna, Esti Ardiati, Halda Aris Raihan, Rahmani Sananda, Soimatul Inayah. 1. Definisi gizi buruk dan stunting. 2. Etiologi. Ketiga, patofisiologi. Yang keempat, manifestasi klinis. Yang kelima, pencegahan. Dan yang keenam, penata kelaksanaan. Definisi stunting yaitu masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Hal ini menyebabkan adanya gangguan di masa yang akan datang, yakni mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Stunting didefinisikan sebagai keadaan di mana status gizi pada anak menurut tinggi badan per usia dengan hasil nilai Z-score kurang dari severely stunted. Hal ini menunjukkan keadaan tubuh yang pendek atau sangat pendek hasil dari gagal pertumbuhan. Anak stunting mempunyai inteligensi quotient atau IQ lebih rendah dibandingkan rata-rata IQ normal berdasarkan Kemenkes RI 2018. Etiologi tidak langsung yaitu pemberian ASI eksklusif dan MPASI, pengetahuan orang tua dan faktor ekonomi. Yang ketiga, rendahnya pelayanan kesehatan. Etiologi langsung yaitu asupan gizi dan penyakit infeksi kronis. Selanjutnya ada patofisiologi. Yang pertama, adaptasi fisiologi pertumbuhan atau non-patologis. Masalah pada asupan makanan dan tingginya penyakit infeksi kronis terutama ISPA dan diare memberi dampak terhadap proses pertumbuhan balita. Yang kedua, tidak terpenuhinya asupan gizi dan adanya riwayat penyakit infeksi berulang menjadi faktor utama kejadian kurang gizi. Faktor sosial ekonomi, pemberian ASI dan MPASI yang kurang tepat, pendidikan orang tua, serta pelayanan kesehatan yang tidak memadai akan mempengaruhi pada kecukupan gizi. Kejadian kurang gizi yang terus berlanjut dan karena kegagalan dalam perbaikan gizi akan menyebabkan pada kejadian stunting atau kurang gizi kronis. Hal ini terjadi karena rendahnya pendapatan sehingga tidak mampu memenuhi kecukupan gizi yang sesuai. Yang ketiga, pada balita dengan kekurangan gizi akan menyebabkan berkurangnya lapisan lemak di bawah kulit. Hal ini terjadi karena kurangnya asupan gizi sehingga tubuh memanfaatkan cadangan lemak yang ada. Selain itu, imunitas dan produksi albumin juga ikut menurun sehingga balita akan mudah terserang infeksi dan mengalami perlambatan pertumbuhan dan perkembangan. Balita dengan gizi kurang akan mengalami peningkatan kadar asam basa dan saluran cerna yang akan menimbulkan diare. Yang selanjutnya ada pathway stunting. Berikut gambar penjelasannya dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Menurut Rahayu 2017, balita stunting dapat dikenal dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tanda pubertas terlambat. 2. Performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. 3. Pertumbuhan gigi terlambat. 4. Usia 8-10 tahun anak menjadi lebih pendiam. 5. Tidak banyak melakukan eye contact. 6. Pertumbuhan melambat. 7. Wajah tampak lebih muda dari usianya. Yang selanjutnya ada pencegahan. 1. Memenuhi kebutuhan gizi anak yang sesuai pada 1000 hari pertama kehidupan anak. 2. Pemenuhan kebutuhan asupan nutrisi bagi ibu hamil. 3. Konsumsi protein pada menu harian untuk balita usia di atas 6 bulan dengan kadar protein sesuai dengan usianya. 4. Menjaga kebersihan, sanitasi, dan memenuhi kebutuhan air bersih. 5. Mengikuti posyandu minimal 1 bulan sekali. Selanjutnya ada penata laksanaan dapat dilakukan dengan cara
penilaian status gizi melalui kegiatan posyandu setiap bulan, pemberian makanan tambahan pada balita, pemberian vitamin A, memberi konseling oleh tenaga gizi tentang kecukupan gizi balita, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dan dilanjutkan sampai usia 2 tahun dengan ditambah asupan MPASI. Kemudian ada pemberian suplemen menggunakan makanan, penyedia makanan dan minuman menggunakan bahan makanan yang sudah umum, yang dapat meningkatkan asupan energi dan zat gizi yang besar bagi banyak pasien. Dan pemberian suplemen menggunakan suplemen gizi khusus per oral siap guna yang dapat digunakan bersama makanan untuk memenuhi kekurangan gizi. Intervensi konvergensi terdapat 5 pilar. Pilar pertama, komitmen dan visi kepemimpinan. Pilar kedua, kampanye nasional dan perubahan perilaku. Pilar 3, konvergensi, program pusat, daerah dan desa. Pilar 4, ketahanan pangan dan gizi. Pilar 5, pemantauan dan evaluasi. Selanjutnya, intervensi tablet tambah darah untuk ibu hamil dan remaja, promosi dan konseling menyusui, promosi dan konseling PMBA, suplemen gizi makro, tata laksana gizi buruk, pemantauan dan promosi pertumbuhan, suplementasi kalsium, suplementasi vitamin, suplementasi zinc untuk diare, pemeriksaan kehamilan, imunisasi, suplemen gizi mikro, manajemen terpadu balita sakit, pemberian obat cacing, air bersih dan sanitasi, bantuan pangan non-tunai, jaminan kesehatan nasional, pendidikan anak usia dini, program keluarga harapan, bina keluarga balita, kawasan rumah pangan lestari, dan juga fortifikasi pangan. Untuk output yaitu peningkatan cakupan intervensi pada sasaran 1000 HPK, meliputi konsumsi gizi, pola asuh, pelayanan kesehatan lingkungan. Untuk intermediate outcome yaitu perbaikan asupan gizi, meliputi anemia, BBLR, ASI eksklusif, diare, kecacingan, gizi buruk, dan juga penurunan infeksi. Untuk dampaknya yaitu stunting. Yang selanjutnya, jumlah nutrisi protein pada stunting. Asupan tinggi protein yaitu meningkatkan berat badan per panjang badan, namun tidak untuk panjang badan per usia. Selanjutnya ada asupan protein 15% kalori, yaitu tinggi badan lebih tinggi dibandingkan asupan protein 7,5% kalori. Protein penting yaitu asam amino esensial, sumber utama dari protein hewani. Untuk batas atas asupan maksimal protein energi rasio yaitu 15%. WHO menyatakan protein 0,9 gram per kilogram per hari dan 0,8 gram per kilogram per hari. MPASI dengan asupan protein energi rasio 12-15% menunjang percepatan pertumbuhan linear. Kasus anak N, umur 30 bulan, jenis kelamin perempuan, alamat Desa Punti, Kecamatan Matangkulik, Kabupaten Aceh Utara. Keluhan utama, berat badan dan tinggi badan sulit naik. Riwayat penyakit, pasien susah makan nasi atau makan makanan berat, dan pasien sering hanya memakan cemilan seperti biskuit saja. Pasien tidak pernah minum susu, hanya mendapatkan ASI sampai usia 2 tahun. Pernah menderita demam, pilek, dan dibawa ke bidan desa. Untuk riwayat penyakit terdahulu yaitu riwayat demam dan batuk pilek. Untuk selanjutnya, ini berdasarkan riwayat penyakit keluarga, di mana ibu pasien ini mengatakan bahwa pasien atau anak ketiga juga mengalami malnutrisi yang serupa. Untuk riwayat makanan, pasien ini mendapatkan ASI secara eksklusif ketika lahir sampai dengan usia 7 bulan, karena menurut ibu pasien saat berusia 6 bulan, pasien tidak mau memakan MPASI atau makanan pengganti ASI. Sejak usia 7 bulan kemudian baru pasien biasa makan nasi yang dibuat bubur sampai usia 1 tahun. Lalu di atas 1 tahun sampai sekarang pasien sudah makan makanan yang sama dengan keluarga.
Ibu mengatakan pasien kerap kali mau makan hanya 2-3 suap, setelah itu tidak mau makan lagi. Namun, pasien sering mengkonsumsi cemilan seperti biskuit. Pasien mendapatkan ASI sampai usia 2 tahun dan tidak pernah mendapatkan susu formula. Setelah dilakukan pemeriksaan, diperoleh hasil yang pertama yaitu pada status generalicus untuk keadaan umum pasien baik, untuk kesan sakit pasien itu sedang, untuk kesadaran pasien itu kompos mentis atau sadar sepenuhnya. Selanjutnya untuk tanda vital atau vital sign diperoleh denyut nadi sebesar 102 kali per menit, untuk suhu badannya 36,7 derajat Celcius, untuk pernafasan 24 kali per menit. Dan setelah dilakukan pengukuran antropometri khusus, diperoleh lingkar lengannya 13 cm, lingkar kepala 46 cm, lingkar dada 48 cm, lingkar perut 47 cm, berat badan 8,65 kg, panjang badan 80 cm, dan untuk berat badan per umur diperoleh hasil kurang dari -3 standar deviasi, di mana pasien termasuk ke dalam pasien yang memiliki gizi yang cukup buruk. Untuk tinggi badan per umur itu kurang dari -3 standar deviasi, di mana pasien memiliki tinggi badan yang sangat pendek. Untuk berat badan per tinggi badan diperoleh hasil -3 standar deviasi sampai dengan kurang dari -2 standar deviasi. Atau bisa dikatakan pasien ini termasuk ke dalam kategori kurus. Selanjutnya diperoleh hasil pemeriksaan pasien pada keadaan yang spesifik di mana kepalanya ini simetris, normosefali, rambut hitam lurus tidak mudah dicabut, dan ubun-ubun yang menonjol. Untuk bagian wajah tidak terdapat edema, kulitnya itu kuning langsat. Pada bagian mata, konjungtiva anemis, minus atau negatif, sklera ikterik negatif, palpebra edema negatif, ptosis negatif, dan eksoftalmusnya juga negatif. Pada bagian telinga, normosianya positif dan sekretnya negatif. Pada bagian hidung, simetris, positif, sekret cairnya negatif. Pada bagian mulut, mukosa bibir tampak pucat, negatif, dan sianosisnya juga negatif. Pada bagian leher pasien simetris, perbesaran tiroid negatif, dan perbesaran kelenjar getah bening juga negatif. Untuk bagian jantung, diperoleh hasil pada inspeksi ictus cordis tidak tampak, palpasi ictus cordis tidak teraba, perkusi tidak dilakukan, auskultasi murmurnya negatif, dan galopnya negatif. Pada bagian paru-paru, dilakukan inspeksi, diperoleh normochest dan simetris. Pada bagian palpasi, stem fremitus normal, kanan sama dengan kiri, kiri sama dengan kanan. Untuk bagian perkusi, sonor pada kedua lapangan paru. Untuk auskultasi, SP vesikular positif, wheezingnya negatif, dan ronkinya negatif. Pada bagian abdomen, untuk inspeksi, distensinya itu negatif, pelebaran venanya juga negatif. Pada palpasi, supelnya positif, perkusinya timpani, dan auskultasinya peristaltik positif dan termasuk normal. Untuk bagian genitalia tidak dilakukan pemeriksaan, dan untuk ekstremitasnya itu akral hangatnya positif dan sianosisnya negatif. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang darah rutin dan feses rutin, diagnosis banding, dan diagnosa kerja. Diagnosis banding yaitu gizi buruk dan stunting, marasmus, kwashiorkor, marasmus, dan kwashiorkor. Dan diagnosa kerja yaitu gizi buruk dan stunting. Penata laksanaan.
Yang pertama ada promotif, pemberian edukasi mengenai gizi buruk plus stunting dan gizi buruk termasuk gejala-gejala serta komplikasi yang akan timbul. Menyarankan anggota keluarga untuk mengonsumsi makanan yang bergizi sesuai dengan pedoman umum gizi seimbang. Kemudian menyarankan untuk mengikuti posyandu setiap bulan. Kemudian ada memberikan penjelasan tentang perilaku hidup bersih dan sehat, jamban sehat, serta program 3M dengan melampirkan poster kesehatan dari Kemenkes. Kemudian memberikan penjelasan mengenai cara penanganan gizi buruk plus stunting atau gizi buruk dengan perubahan sikap dan perilaku anggota keluarga. Lingkungan sekitar juga harus diperhatikan untuk mencegah penyakit infeksi yang dapat menyebabkan nafsu makan berkurang. Kemudian ada preventif, yaitu ada penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian ada deteksi dini. Kemudian ada mendapatkan pengobatan sedini mungkin jika pasien sakit. Yang terakhir ada pembuka dan penutup jendela kamar secara rutin. Selanjutnya ada kuratif, edukasi jadwal dan pola makan berdasarkan kebutuhan BB ideal. Lanjutkan pemberian PMT. Yang selanjutnya ada rehabilitatif. Yang pertama itu ada monitoring tumbuh kembang setiap datang ke posyandu setiap bulan. Yang kedua, makan makanan dengan gizi yang seimbang. Kemudian ada pemberian kapsul vitamin A sesuai dengan jadwal. Kisaran dua kali dalam setahun, yaitu bulan Februari dan di bulan Agustus. Dan suplemen lainnya. Selanjutnya ada faktor resiko pasien, yaitu ekonomi, keluarga, pendidikan ibu, BBLR, perilaku, dan jumlah anggota keluarga, dan sanitasi lingkungan. Kemudian ada diagnosa, yaitu gizi buruk plus stunting berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan antoperemetri. Kemudian ada terapinya yaitu edukasi dan pemberian makanan tambahan dan vitamin. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi. Yang pertama ada berat badan pasien, kemudian pemeriksaan fisik dan pemeriksaan antoperemetri, kemudian ada TB atau umur pasien, kemudian ada pemeriksaan status gizi pasien. Kiranya sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada penjelasan atau kekurangan dalam menyampaikan materi, kami dari kelompok 6 mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.